sampai kami diberikan penghargaan bahwa kami adalah kampus pertama yang menerapkan metaverse di dalam pendidikan. Di Indonesia? Iya, jadi bahkan di dunia. Tantangan apakah akan menjadi brain root? Mahasiswa jadi males, terus dosen jadi males buat materi, karena itu jadi gampang semua, aksesnya gampang nih AI nih. Tantangannya bukan lagi bagaimana menguasai AI sebenarnya. Tantangannya adalah tools AI ini banyak banget. Sekarang bagaimana bisa menggunakan tools AI ini untuk meng-create sesuatu. Mahasiswanya punya karakter digitalnya masing-masing, dosennya punya karakter digitalnya masing-masing, bisa interaksi. AI itu kalau misalnya disalahgunakan, khawatirnya berbahaya nih. Dapat menciptakan misinformasi atau mungkin ketergantungan bagi sebagian orang. Nah, ini gimana nih tanggapannya nih? Era perkembangan teknologi saat ini, artificial intelligence atau yang kita kenal sebagai AI sudah masuk ke dalam berbagai aspek di dunia atau di kehidupan saat ini. Bahkan alat transportasi sudah menggunakan AI, pembayaran, bahkan masuk ke dalam dunia pendidikan. Dan luar biasa, hari ini kita akan membahas AI di dalam dunia pendidikan. Kenapa ini menjadi hal yang luar biasa dan menarik? Karena ini menjadi pencetus pertama dosen AI. Dan narasumber kita kali ini, dosen yang berhasil menciptakan dosen AI dengan berbagai bahasa. Gimana kabarnya Pak Rian, Pak Mahathir? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Mungkin kita akan memulai, let's start with fun, akan bermain dengan mitos atau fakta. Pak Rian atau Pak Mahathir bisa menjawab mitos atau fakta dulu, nanti alasannya akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Oke. Mitos atau fakta? Kalau AI di kelas berarti dosennya jadi males ngajar. Kalau diterapkan nih, mitos atau fakta? Mitos. Oke. Mitos atau fakta ini menjadi bahaya kalau misal semua tugas mahasiswa dikerjakan oleh AI. Mitos. Mitos atau fakta, mahasiswa bisa belajar lebih efektif dengan dosen AI dibandingkan dengan dosen manusia. Mitos. Oke. Mitos atau fakta bahwa AI dapat menggantikan peran dosen di masa yang akan datang. Oke. Mitos atau fakta di masa depan bisa jadi jika teknologi AI semakin berkembang, kampus tidak ada dosen dan juga mahasiswanya. Mitos. Mitos semua berarti. Oke, ini menarik nih, Pak Rian dan Pak Mahathir. Pokoknya hari ini kabarnya sehat semua ya? Sehat. Oke, ini akan menjadi pertanyaan yang cukup mendasar buat saya. Ke Pak Rian dulu deh. Ini apa sih Pak yang menjadi ide awal kok bisa menciptakan dosen AI gitu? Apalagi ini menggunakan banyak bahasa katanya gitu ya? Terima kasih Mas. Jadi memang awalnya itu kan kami itu kampus yang memang berinovasi karena sesuai dengan moto kami juga. Dan kami lihat bahwa ada pertama pencetusnya itu membawa berita AI gitu ya. Waktu itu di stasiun TV kan lagi viral gitu ya. Kemudian ngobrol-ngobrol dengan tim Pak Mahathir waktu itu. Gimana ayo kita buat dosen AI gitu. Sehingga dari situ awalnya kita akhirnya riset dan juga create dosen AI tersebut. Oke, nah kalau ini kan menarik nih, menciptakan dosen AI. Dosen, Pak Rian sendiri ini sebagai dosen apa di? Saya dosen di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, jadi kebetulan saya memang dosen komputer gitu, khusus kecerdasan buatan dan juga analisis teks. Oke, Pak Mahathir, ini selaku Wakil Rektor Universitas Teknokrat Indonesia ya. Nah, ini tentunya melihat perkembangan teknologi dosen AI di universitas sendiri gini Pak ya. Nah, ini dari sudut pandang kebijakan kampus, bagaimana universitas melihat peran teknologi tersebut di dalam jangka panjang? Apakah ini akan menjadi pembelajaran tetap di universitas tersebut? Ya kalau di Universitas Teknokrat Indonesia dari awal-awal artificial intelligence itu masih perdebatan di kalangan akademisi di kampus, apakah boleh pakai ChatGPT atau tidak, apakah AI akan menggantikan manusia atau tidak, kami langsung responsnya baik. Kami terapkan itu AI, kami ajarkan itu AI kepada mahasiswanya. Baik itu ChatGPT sedang perdebatan, kami sudah ajarkan ChatGPT. Dan tidak hanya ChatGPT, jadi kalau di Universitas Teknokrat Indonesia itu sudah menjadi kurikulum. Jadi sudah masuk ke dalam kurikulum.
masuk ke dalam silabus. Sudah masuk ke dalam kebijakan universitas, kebijakan rektor, kebijakan universitas bahwa semua artificial intelligence harus diajarkan di setiap mata kuliah. Jadi satu mata kuliah itu wajib 3 artificial intelligence yang akan mendukung mata kuliah tersebut. Jadi mahasiswanya sudah belajar, kalau misalnya dia satu semester dia belajar 5 mata kuliah misalnya. Berarti 5 kali 3, 15 artificial intelligence yang dia pelajari dalam satu semester. Sudah diterapkan ya? Sudah Langsung 15. Sudah diterapkan dari setahun yang lalu. Oke. Jadi sudah berjalan sampai hari ini. Jadi di Teknokrat itu kita sudah embedded ataupun sudah masuk ke dalam kurikulum. Jadi memang ini wajib dijalankan. Jadi wajib. Ya. Nah, ini menariknya di mana kalau misalnya artificial intelligence atau yang dikenal AI ini menjadi problematik di sebagian orang ya, karena yang belum memahami AI mungkin gitu. Justru Universitas Teknologi Indonesia ini sudah mulai duluan gitu dan menganggap AI ini baik gitu. Nah, melihat dari peraturannya nih Pak, kan mungkin ada peraturan perundang-undangan ataupun peraturan yang mengikat terkait tenaga pengajar gitu. Apakah ini ada hal-hal yang melanggar atau lain sebagainya mungkin? Ya nggak ada yang melanggar karena artificial intelligence ini kan tools ya, tidak menggantikan peran dosen. Jadi peran dosen itu ada tridharma, namanya ada pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat dan penelitian. Jadi itu tidak digantikan oleh AI. AI ini adalah tools yang membantu dosen untuk mengajar ataupun cara mengajar. Dan ini harus diajarkan ke mahasiswa karena seperti halnya kendaraan lah. Kita mau misalnya ke Jakarta, tinggal pilih mau jalan kaki, pakai sepeda, motor, ataupun mobil, ataupun pesawat. Kalau misalnya pakai pesawat, kenapa harus jalan kaki gitu kan? Jadi kalau misalnya ada tools nih, alat artificial intelligence yang bisa membantu pekerjaan, membantu mahasiswa, kenapa kita harus ributkan gitu? Bahkan yang harusnya kita ajarkan. Kalau enggak, nanti mahasiswanya pinter, bahkan mereka mungkin belajar di luar, dosennya nggak ngerti apa-apa. Dan malah akan ditipu ataupun dosen akan merasa wah AI ini akan menipu saya, padahal AI ini adalah tools. Jadi dosennya juga harus pinter, mahasiswanya harus pinter. Jadi sekarang adalah bagaimana alat tes seperti apa, tugas seperti apa, project seperti apa, sehingga artificial intelligence itu menjadi tools, tidak menjadi ibaratnya sekarang mahasiswanya jadi bodoh karena semua yang dikerjakan alat. Enggak. Tergantung dosennya memberikan tugas ataupun ujiannya seperti apa. Makanya di Teknokrat itu semua adalah outcome based-nya itu adalah project. Project itu jadi dia artificial intelligence hanya sebagai tools atau alat bantu untuk menghasilkan project tertentu seperti itu. Oke, jadi jangan semata-mata kita nih menutup mata AI ini dapat membodohi mahasiswa gitu. Harus kita tahu gitu ya supaya ini menjadi tools. Oke, Pak Rian, katanya kan dosen AI ini dapat multi bahasa ya, banyak bahasa yang dikuasai. Nah, ini bagaimana penerapannya? Dan sejauh ini mungkin bagaimana tanggapan dari mahasiswa yang sudah mulai diterapkan ya pengajaran dari dosen AI ini? Iya, sebenarnya kan ini trigger untuk kita lebih kreatif gitu kan ya. Jadi kalau untuk penggunaan bahasa, kita memang kombinasi AI, terus ada speech to text gitu. Sehingga bahasa yang kita gunakan itu bisa dipilih juga gitu. Dan nanti kita akan terapkan di dosen AI-nya gitu. Jadi kalau kami itu bisa bahasa Inggris, Mandarin, terus Rusia gitu ya. Bahkan ya bahasa-bahasa yang lain gitu ya, tapi bukan bahasa planet. Bener, jangan bahasa planet ya, nggak ngerti ya nanti ya. Kalau misalnya kayak saya aja mungkin agak sulit gitu menguasai 5 bahasa. Tadi tools-nya tadi ya, dosen AI tadi yang membantu kita untuk memahami 5 bahasa tanpa translator tadi ya. Iya. Gitu. Nah, ini menariknya yang menjadi problematik di sebagian orang. AI dulu dianggap ini bakal jadi peran pengganti manusia. Justru dosen Rian sendiri sudah menerapkan lebih dulu. Ini berapa lama prosesnya waktu itu? Kalau prosesnya itu kita sekitar berapa nggak nyampe 1 bulan deh ya untuk risetnya gitu. Nggak sampai 1 bulan risetnya ya? Jadi dengan teman-teman tuh ngobrol ya kita buat gitu. Akhirnya kita implementasikan dan kita bahasanya membumikan ke mahasiswa dan mereka juga ternyata antusias gitu. Wah, antusias juga ya. Oke, nah kalau dalam sistem pembelajaran mungkin penerapan ada kedekatan emosional antar mahasiswa dan juga dosen gitu ya. Kita bisa melihat secara langsung hingga pembelajaran itu bisa diterima gitu. Nah,
kalau dosen AI ini sendiri, apakah bisa melihat latar belakang mahasiswa yang berbeda-beda gitu? Sistem pembelajarannya itu bisa beda-beda atau sama aja nih? Mungkin Ya. Pak Mahathir atau Ya, jadi sebenarnya artificial intelligence ini kan ada yang tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence ya terhadap dosen. Tapi bisa menggantikan. Dosen pengajar yang dia hanya mengajar. Oke. Dia hanya mengajarkan mata kuliah tanpa ada unsur pendidikan. Ini bisa digantikan oleh artificial intelligence. Tapi mendidik, memberikan suri tauladan, menginspirasi, memberikan contoh, memberikan disiplin, ini nggak bisa digantikan oleh artificial intelligence pada saat ini ya. Mungkin suatu saat bisa saja, tapi sekarang belum bisa. Jadi ada unsur spiritual, unsur emosional yang sekarang robotik ataupun artificial intelligence belum bisa menggantikan. Dan itulah makanya kalau misalnya dosen itu bilang, oh nanti kami digantikan ya, bisa kalau cuma ngajar ya, kalau hanya ngajar. Tapi kalau mendidik tentunya nggak bisa. Nah mungkin dosen-dosen yang selama ini cuma ngajar, tidak punya spirit untuk bisa mendidik karakter, mendisiplinkan mahasiswa, menyemangatkan mahasiswa. Kalau mengajar itu tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, memberikan motivasi itu tidak terbatas hanya di ruang kelas, tapi juga di luar kelas. Saya pikir itu tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence. Oke, jadi tidak semua bisa digantikan oleh AI gitu ya. Termasuk mungkin pendidikan etika seperti itu yang harus pendekatan emosional tadi. Pembentukan ya. karakter. Nggak bisa, itu harus suri tauladan. Suri tauladan. Ya. Harus dari dosennya sendiri. Dosennya sendiri. Dosen original nih, Betul. bukan dosen AI. Ya, nah, ya. dosen Rian ini mungkin aku mau menanyakan, kalau misalnya sekarang sudah mengembangkan dosen AI, apakah ada project-project di masa yang akan datang untuk mengembangkan tadi yang mungkin belum jadi capaian dari dosen AI saat ini? Ya, sebenarnya kita nggak hanya AI ya. Jadi kita ada 1 bulan riset tentang metaverse gitu kan, dan itu juga termasuk bagian dari project utama kita gitu. Jadi kalau di metaverse itu ibaratnya kayak kita punya dunia virtual, kita punya karakter digitalnya masing-masing. Dan mahasiswa juga sudah menggunakannya untuk perkuliahan. Jadi kami tuh waktu ada Kementerian Kominfo yang lalu ya, sekarang namanya Komdigi gitu ya, sampai kami diberikan penghargaan bahwa kami adalah kampus pertama yang menerapkan metaverse di dalam pendidikan gitu. Di Indonesia? Iya, jadi bahkan di dunia, karena kami sidang skripsinya ya Pak ya, jadi lewat metaverse, jadi itu satu inovasi juga gitu. Wah, keren banget sih. Kasih hapus dulu nih. Buat dosen Rian ini luar biasa dan juga pihak kampus ya. Nah ini menarik, Pak Mahathir. Mungkin dari instansi universitas ya, UTI, tentunya melihat tadi sudah diterapkan dalam kurikulum. Selain mungkin yang diceritakan ada kelancarannya, kesuksesannya dari penerapan AI atau metaverse tadi, ada kesulitan nggak kira-kira dalam penerapan kurikulumnya nih? Nggak ada kesulitan. Pertama, kita harus membuang mitos bahwa AI itu susah. Jadi AI itu wah keren banget atau wow gitu ya. Tapi itu buat yang belum kenal AI. Tapi kalau kita bisa menerapkan itu dalam kurikulum, itu menjadi hal biasa. Jadi seperti kalau di Teknokrat, mahasiswa itu menggunakan artificial intelligence, berbagai macam artificial intelligence, ataupun perkuliahan melalui metaverse, ataupun ujian melalui metaverse, itu biasa. Dan makanya tugas kita sebenarnya sebagai pendidik, hal yang luar biasa, itu kalau dijadikan sesimpel mungkin dan bisa diterapkan dengan mudah, dan menjadi keseharian kita, maka itu menjadi hal yang sangat biasa. Seperti saya yakin di pendidikan negara maju juga AI ini hal biasa. Hal jadi biasa kayak, gitu ya. Itu sih biasa gitu. Itu sih ya bagi kami emang setiap hari seperti itu. Dan itu memang harusnya seperti itu. Jadi membumikan artificial intelligence kalau kami mensuarakannya seperti itu. Oleh karena itu ini tidak hanya dosen Rian loh yang menerapkan artificial intelligence. Jadi kami punya kebijakan setiap mata kuliah itu harus ada mata kuliahnya itu melalui metaverse. Jadi misalnya dari 10 pertemuan itu ada 3 pertemuan yang diwajibkan menggunakan metaverse. Jadi mahasiswanya biasa itu pakai metaverse dan dosennya biasa pakai metaverse gitu. Melalui metaverse. Karena metaverse tidak harus pakai Google kan. Tidak harus pakai kacamata khusus, bisa digunakan via handphone, via komputer biasa gitu. Itu hal yang biasa. Tapi setidaknya gini, kami tidak hanya
seminar apa sih metaverse ataupun hanya seminar apa sih artificial intelligence atau disibukkan dengan perdebatan apakah AI itu akan membodohkan dan sebagainya. Buat apa? Oh, di dunia juga terus berjalan kok artificial intelligence ini. Bahkan seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mahasiswa bisa menggunakan tools ini dan terbiasa menggunakan tools ini. Tidak hal yang aneh, tidak hal yang susah, dan tentunya sekarang yang dituntut adalah creativity. Jadi tantangannya bukan lagi bagaimana menguasai AI sebenarnya. Tantangannya adalah tools AI ini banyak banget. Sekarang bagaimana bisa menggunakan tools AI ini untuk meng-create sesuatu. Jadi meng-create sesuatu itu dibutuhkan creativity. Yang kita ajarkan nih dosen bukan lagi sebatas bagaimana menggunakan tools AI, tapi yang lebih berat adalah mengajarkan bagaimana kreatif. Bagaimana mahasiswa itu punya creativity. Ini cuma alat aja. Tapi creativity itu yang harus jadi projectnya harus mengenhance ataupun mendorong kreativitas. Bukan lagi tahapannya, oh belajar AI, bukan. Tahapannya AI sih biasa. Tapi bagaimana menggunakan tools AI untuk menghasilkan project yang keren. Keren. Nah, Itu itu. kreativitas tadi. Nah itu, tantangannya terberatnya malah di situ. Di situ. Nah, ini menarik nih. Kalau misalnya dibahas tentang AI dan metaverse tadi yang diterapkan di Universitas Sendakrat ya. Nah, ini mungkin banyak yang belum paham gitu metaverse itu kayak mana sih, tools-nya itu seperti apa gitu, diterapkan dalam media pembelajarannya seperti apa gitu. Mungkin bisa dibicarakan. Ya, jadi metaverse itu adalah istilah untuk dunia virtual. Kalau misalnya pemain games itu pasti sudah kebayang kayak ada 3 dimensi, ruangan 3 dimensi gitu ya. Namanya virtual reality atau apa namanya AR VR ya, augmented reality gitu. Nah, di situ dikembangkan menjadi sebuah metaverse tadi istilahnya. Jadi kita punya ruang virtual yang bisa diakses dengan berbagai tools, handphone, tablet, laptop, atau ada kacamata Oculus namanya gitu. Jadi kita pakai kacamata, kalau di permainan-permainan misalnya anak-anak tuh ada yang pakai kacamata VR gitu ya. Nah, jadi seperti itu seolah-olah kita ada di ruangan asli yang menyerupai gitu. Nah, itu kita sudah terapkan untuk dalam pengajaran dan pendidikan kita gitu. Jadi mahasiswanya punya karakter digitalnya masing-masing, dosennya punya karakter digitalnya masing-masing, bisa interaksi. Ibaratnya ya sama kalau kita online terus pakai Zoom, kan hanya melihat kotak-kotak wajah kita saja gitu ya. Benar. Tapi kalau itu kita bisa lihat seluruhnya karakter digital atau yang disebut dengan avatar gitu. Nah, kayak nonton film Avatar lah gitu kan. Orangnya kan sebenarnya bukan di situ gitu ya, ada avatarnya yang. Berarti penerapan metaverse ini untuk media pembelajaran itu menjadi hal yang menarik ya, justru menjadi membosankan ya. Karena banyak digital yang kita saksikan itu lebih modern gitu mungkin ya. Jadi yang kami ajarkan ke mahasiswa, kan mahasiswa ataupun anak muda sekarang kan suka main game. Benar. Tapi ini kita meng-create game. Jadi di avatar itu mereka membuat karakter mereka sendiri. Bahkan wajah mereka itu bisa mirip betul di avatar ataupun di karakter mereka yang ada di metaverse tersebut. Bahkan tidak hanya kita membuat kampus metaverse, sekolah metaverse, tapi kami membuat mall metaverse. Jadi kami punya proyek namanya Mall Universitas Indonesia dari setahun yang lalu. Jadi itu proyek per kelas untuk membuat toko di situ. Kenapa harus toko? Karena kami juga mengajarkan blockchain. Jadi blockchain, terus NFT itu langsung praktek. Bukan lagi seminar apa sih blockchain, apa sih NFT. Nih buat NFT-nya. NFT jadi dan itu dijual menggunakan blockchain. Jadi mereka langsung praktekkan metaverse, kemudian NFT dan blockchain dalam mata kuliah tersebut. Oke. Kalau kayak gini bahasannya jadi pengen kuliah lagi. Karena baru lahir apa tadi metaverse sama AI ya gitu. Jadi pengen kuliah lagi, bisa nggak kuliah lagi nih kira-kira? Boleh dong. Boleh. Pak, ngebahas terkait kesuksesan tadi metaverse, AI di dunia pembelajaran itu menjadi hal-hal yang menarik. Nah, ini menjadi tantangan bagi sebagian orang yang beranggapan AI itu mudah diakses. Ketika kita jadi lebih pintar, toolsnya jadi lebih mudah, lebih gampang toh. Nah, terus ini menjadi tantangan apakah akan menjadi brain root? Mahasiswa jadi males, terus dosen jadi males buat materi karena itu jadi gampang semua, aksesnya gampang nih AI nih. Gimana, Dr. Rian mungkin? Kalau kita sih selalu membumikan AI dan kita punya prinsip bahwa justru orang yang tidak menggunakan tools AI itu akan kalah atau akan digantikan dengan
orang yang menggunakan tools gitu, karena kan Orang dari menggunakan AI. iya, karena kan dari sisi cepatnya menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Dan juga dari sisi ya namanya tools kan pasti kan harapan kita bisa membantu gitu kan ya. Jadi lebih kepada yaitu mempermudah, cepat juga gitu ya. Kalau dulu misalnya saya ngebayangin membuat rencana pembelajaran semester, kita harus cari dulu sebagai dosen gitu kan ya, kita harus. Bener. Tapi sekarang kita bisa Aksesnya lebih cepat ketik gitu ya? langsung dibuatkan RPS-nya. Oke. Tinggal kita pilih, oh ini yang penting mana nih, kita sesuai dengan konteks kita bisa ambil. Sebenarnya sama halnya kayak dulu, mungkin kalau sekarang kita udah biasa dengar kata Google, Benar. mesin pencarian. Mungkin pada zamannya dulu, waktu Google itu muncul, juga banyak yang protes, tapi kan ternyata Google itu bukannya membodohi manusia gitu, tapi justru malah membantu. Sama halnya AI seperti itu. Mungkin di awal-awal ini orang masih agak skeptis ya, jadi nggak mau terima gitu ya, tapi nanti lama-kelamaan juga saat sudah merasakan manfaatnya, dia pasti akan gunakan juga gitu. Dan itu jadi hal yang biasa, tadi kata Pak Mahathir itu, jadi sekarang udah biasa gitu. Mahasiswa teknokrat jadi biasa kalau misalnya nyelesain tugas tertentu, saya udah tahu, saya harus pakai tools ini buat website. Itu udah langsung, ada tools Perplexity gitu, dia pakai langsung buat website gitu. Jadi seperti itu. Ini menjadi bukti nyata dampingan teknologi bersama pendidikan ya aslinya ya. Jadi sebenarnya dosen sekarang nih, kalau dulu itu hanya mengajarkan teknis, bagaimana membuat sesuatu dengan tools yang sangat sederhana. Sekarang tools itu sudah ada, jadi dosen itu nggak ngajarin lagi mahasiswa bagaimana teknis, tapi lebih kepada strategic thinking, lebih kepada tujuan, goals. Jadi yang harus dilatih oleh dosen, ini nih mata kuliah ini kita harus menghasilkan proyek apa yang bisa bermanfaat terhadap masyarakat. Itulah makanya sekarang dikti itu kan berdampak itu belajar nih sekarang. Terus dampaknya apa? Dan dampaknya itu bukan hanya buat diri sendiri sekarang, dampaknya buat masyarakat. Oleh karena itu di Teknokrat, semua mata kuliah, outcome base-nya adalah harus berdampak. Apa sih berdampak? Dia harus menghasilkan sebuah proyek yang bermanfaat buat masyarakat. Dan itu langsung diberikan kepada masyarakat. Baik itu berupa benda, ataupun software, ataupun cara bekerja. Itu berupa pelatihan, berupa barang, ataupun karya, baik itu terhadap UMKM, perusahaan besar, ataupun kepada kabupaten, kota, masyarakat, itu diberikan langsung. Jadi semua mata kuliah itu harus berdampak. Jadi sehingga sekarang tantangannya bukan lagi mengajarkan mahasiswa untuk secara teknis gitu ya. Teknis, tapi lebih kepada sekarang kreativitasnya tadi ya. Teknis sudah gampang, semua udah pakai AI. Sekarang apa yang bisa dihasilkan oleh AI ini yang bermanfaat buat masyarakat? Banyak orang. Nah itu peran dosen harus lebih banyak ke sana, berdampak itu tadi, gitu ya. Kalau ini kita lihat percakapannya bersama Dr. Rian ya, dosen Rian bersama Pak Mahathir ini sangat open mind ya terhadap AI gitu ya. Nah, mungkin masih ada sebagian orang yang beranggapan AI itu kalau misalnya disalahgunakan khawatirnya berbahaya nih, dapat menciptakan misinformasi atau mungkin ketergantungan bagi sebagian orang. Nah, ini gimana nih tanggapannya nih? Ya sama aja lah. Senjata, pistol, misalnya bisa bermanfaat, bisa nggak. Jangankan pistol lah, pacul ataupun golok ataupun pedang bisa bermanfaat atau bisa membahayakan, tergantung users. Jadi bukan toolsnya yang disalahkan, tapi usersnya yang dididik. Buat apa nih artificial intelligence ini? Ya buat nipu bisa, tapi buat yang hal positif banyak. Sama halnya dengan pisau ya, buat yang positif banyak, buat yang negatif juga bisa. Jadi itulah tugas pendidik untuk mengarahkan toolsnya buat apa. Jangan disalahkan toolsnya dong. Dokter Rian mungkin ada yang mau ditambahkan? Sepakat. Ya. Iya benar. Mungkin untuk closing statement kita, harapan dari Pak Mahathir dan juga Pak Rian untuk perkembangan pendidikan di Indonesia, tentunya dengan hadirnya bantuan oleh artificial intelligence atau AI ini. Ya, kalau bagi saya ini udah next level, bahwa mahasiswa itu harus diajarkan kepada strategic thinking. Strategic thinking itu adalah dia sudah harus tahu visinya apa, kedepannya ingin seperti apa. Nah, setelah dapat strategic thinking, dia tahu nih
mau meng-create apa yang bermanfaat buat masyarakat, apa yang bermanfaat buat negara. Kemudian baru toolsnya banyak banget. Nah toolsnya itu suruh mereka belajar sendiri udah bisa. Jadi the why-nya dulu, baru the how-nya, what and how-nya. Why-nya, kenapa? Kenapa mereka belajar sesuatu? Bermanfaat nggak buat masyarakat? Bermanfaat nggak buat bangsa? Nah, the why-nya ini yang harus diajarkan, harus digali. Kemudian gimana caranya? Ya pikirin dong. Kan ada AI, kan ada team collaboration. Pikirin sendiri. Jadi nggak harus semuanya disuapin. Itulah mahasiswa, itulah siswa bahkan. Untuk berpikir kreatif, kemudian independent learner, kemudian team player, collaboration, saling bersinergi, dan itu yang dibutuhkan bangsa kita ke depannya. Nah, saya yakin pemerintah juga sudah melakukan itu. Bahkan di artificial intelligence kan sekarang udah wajib diajarkan di sekolah, di SMA, dan juga di kampus. Di negara maju mah mulai dari SD. Dikasih laptop satu-satu, udah wajib tuh AI. Nah, kita harus juga memiliki benchmark terhadap negara-negara maju. Oke, dokter. Ya, Mungkin kalau saya sih melihatnya sekarang Pak Wapres saja ini ya, maksudnya terkenal dengan AI-nya gitu ya. Benar. Dan tadi benar diterapkan di sekolah-sekolah itu ada deep learning dan sebagainya. Jadi ya kalau generasinya itu kan memang generasi kita dan yang sekarang tuh beda ya. Mereka yang sekarang ini keingintahuannya tinggi dan kreatif gitu ya. Jadi memang kedepannya AI ini juga bisa berdampingan dengan mereka dan saya yakin bisa membuat satu karya-karya yang luar biasa juga gitu ya. Dan juga didukung dengan tadi kalau kami di pendidikan memang sekarang tuh bukan individual. Kalau mungkin kita pintar sendirian gitu ya. Tapi sekarang mereka dihadapkan dengan berbagai proyek yang mereka harus selesaikan berdampak ke masyarakat, bukan hanya diterima kerja, tapi apa yang mereka belajar selama 4 tahun mereka kuliah, mereka bisa menerapkannya di masyarakat, dan itulah sebenarnya pembelajaran yang sesungguhnya gitu. Dan saya sih sangat senang gitu karena juga pemerintah juga mendukung program-program untuk lebih kreatif dan inovatif ini. Jadi hadirnya AI kali ini sih sebenarnya harusnya membantu ya, mengefisienkan waktu dan juga bermanfaat untuk banyak orang kalau digunakan dengan orang-orang yang tepat. Artinya hadirnya podcast bersama narasumber kita yang luar biasa sudah membagikan insight dan juga mungkin pengalaman yang sangat luar biasa untuk kita semua ini menjadi wajah baru di dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Supaya tidak ada lagi yang menganggap bahwa AI dapat menggantikan peran manusia. Justru AI itu dapat membantu peran manusia. Jadi kalau misalnya ada tenaga pendidik ini tidak menggunakan AI, dikhawatirkan dapat ketinggalan dengan orang-orang yang menggunakan AI. Terima kasih Pak Mahathir dan juga Pak Rian atas bincang-bincangnya hari ini, dan itulah percakapan kami. Sampai jumpa.